Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Devi Eviriani. Saya dari Muhammadiyah 4D. Review pertama saya akan membahas mengenai konsepsi kefilsafatan dan filsafat hukum. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philo memiliki arti cinta, sedangkan sophia memiliki arti kebijaksanaan. Jadi keseluruhannya artinya cinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan suatu upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan penggambaran manusia di dunia, dengan dihubungkan dengan tujuan akhirnya yang disebut juga dengan alam akhirat. Pengertian filsafat hukum. Aristoteles dan Plato menerangkan bahwa filsafat hukum merupakan ilmu dalam konteks kegiatan berpikir. Freud bahwa filsafat hukum itu ialah filsafat teoretis. Sajipto Raharjo menyatakan bahwa filsafat hukum ini mengenai pertanyaan yang kaitannya dengan hakikat hukum, kekuatan mengikat dari hukum tersebut. Gustav Reichsburg ini menyatakan bahwa filsafat hukum memiliki 3 aspek. Yang pertama, aspek keadilan, tujuan keadilan, dan kepastian hukum. Berpikir hukum berdasarkan aliran-aliran dalam filsafat hukum. Yang pertama, aliran hukum alam. Aliran hukum alam di zaman Yunani. Orang-orang Yunani pada mulanya masih bersifat primitif, yaitu hukum dipandang sebagai suatu keharusan alamiah, baik semesta, alam maupun hidup manusia. Aliran hukum alam di zaman Romawi. Pada permulaan abad ke-8 sebelum Masehi, peraturan-peraturan Romawi hanya berlaku di kota Roma. Namun dengan berangsur-angsurnya negara itu menjadi universal. Sebab seluruh aturan yang berlaku di kota Roma harus sesuai pada semua wilayah kekuasaan Romawi. Fungsi hukum alam. Fungsi hukum alam ini pada zaman ini masih banyak yang mempertahankan masalah aturannya. Apakah masih diberlakukan atau sudah tidak diberlakukan lagi? Menurut Friedman, bahwa meskipun saat ini tidak memungkinkan lagi menerima berlakunya hukum alam sebagai aturan, akan tetapi dalam sejarahnya hukum alam tersebut memberikan sumbangan bagi kehidupan hukum saat ini. Hakikat hukum alam merupakan hukum yang berlaku universal dan abadi. Sebab menurut Friedman, sejarah hukum adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang disebut keadilan mutlak. Yang ketiga, aliran hukum positif. Aliran hukum positif ini merupakan suatu teori tentang hukum yang senyata atau tidak mempersoalkan senyatanya. Yakni apakah hukum positif yang senyatanya itu adil atau tidak adil. Aliran utilitarianisme ini, penganut aliran ini menganggap tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat.